Jakarta merupakan salah satu kawasan metropolitan yang paling sering mengalami banjir. Namun, dampak banjir di Jakarta tidak terjadi secara merata. Pada hari yang sama, beberapa kecamatan bisa terdampak cukup parah, sementara kecamatan lain relatif aman. Ketimpangan risiko ini membuat pengelolaan banjir menjadi tidak sederhana. Banjir tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai kejadian sesaat, tetapi sebagai risiko berulang yang polanya dapat dianalisis menggunakan data. Pada assignment 2 Big Data Analytics ini, fokus utama proyek adalah untuk membangun dan mengevaluasi pipeline analitik dan machine learning yang mampu memberikan sinyal awal risiko banjir harian pada tingkat kecamatan. Pendekatan ini tidak ditujukan untuk menggantikan respons darurat, melainkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih proaktif dan berbasis data. Jika kita melihat banjir hanya dari permukaannya, yang terlihat biasanya adalah genangan, evakuasi, dan dampak sosial ekonomi. Namun di balik itu, terdapat kompleksitas analitik yang cukup besar. Banjir dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti curah hujan, kondisi sungai, serta karakteristik wilayah. Data yang terlibat juga bersifat beragam, tersebar di berbagai sumber, dan memiliki skala waktu yang berbeda. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara data yang tersedia dan kemampuan untuk mengubah data tersebut menjadi informasi risiko yang konsisten dan dapat digunakan setiap hari. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan Big Data Analytics yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber data, memprosesnya secara terstruktur, dan menghasilkan sinyal risiko yang relevan. Untuk menyelaraskan konteks, roadmap ini menunjukkan keseluruhan rangkaian proyek. Pada tahap pertama, yaitu Assignment 1, fokus utama adalah mengidentifikasi permasalahan bisnis dan merancang solusi Big Data secara konseptual. Di tahap tersebut, arsitektur data dan pendekatan analitik ditentukan, namun belum diimplementasikan secara penuh. Assignment 2, yang menjadi fokus presentasi ini, berada pada tahap implementasi. Pada tahap ini, desain solusi tersebut diwujudkan dalam bentuk pipeline analitik yang nyata, mulai dari pengolahan data, rekayasa fitur, hingga pemodelan machine learning, dan konseptualisasi analisis graf. Sementara itu, tahap berikutnya, yaitu AOL, akan berfokus pada penyajian hasil dalam bentuk dashboard, penggalian insight, serta penyempurnaan secara menyeluruh. Arsitektur ini menjelaskan solusi end-to-end big data yang menjadi fondasi dari seluruh proses analitik pada Assignment 2. Pipeline dimulai dari lapisan sumber data yang terdiri dari data terstruktur, geospasial, dan numerik seperti curah hujan CHIRPS dalam bentuk TIFF, data tinggi muka air sungai dari sensor IoT, jumlah sampah sungai, serta label kejadian banjir. Selain itu, arsitektur ini juga dirancang secara fleksibel untuk menampung data semi-terstruktur seperti teks atau diskursus publik. Pada lapisan ingestion, digunakan pendekatan hibrida, yaitu batch ingestion untuk data harian atau bulanan, serta mini batch ingestion untuk data sensor dengan resolusi waktu yang lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan integrasi data dengan karakteristik volume dan kecepatan yang berbeda secara konsisten. Data kemudian disimpan dalam skema bronze, silver, dan gold. Bronze berfungsi sebagai raw zone untuk menjaga auditabilitas data mentah. Silver sebagai zona data yang telah dibersihkan dan disejajarkan secara temporal dan spasial, dan gold sebagai zona analitik yang berisi tabel fitur siap digunakan untuk machine learning pada layer berikutnya, yaitu layer processing dan analytics, dan untuk keperluan visualisasi di layer terakhir. Setelah arsitektur data ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan data apa yang benar-benar digunakan sebagai fitur dalam pemodelan. Pada tahap ingestion, pipeline sebenarnya mampu menampung berbagai jenis data. Namun, dalam konteks machine learning, lebih banyak data tidak selalu berarti model yang lebih baik. Oleh karena itu, pada assignment 2 ini dilakukan proses penyaringan fitur yang berfokus pada dua hal utama. Pertama adalah kausalitas fisik, yaitu apakah variabel tersebut memiliki hubungan langsung dan dapat dijelaskan secara hidrologis terhadap kejadian banjir. Kedua adalah ketersediaan dan konsistensi data dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan kriteria tersebut, data sampah sungai dikeluarkan karena keterbatasan histori data, sementara data media sosial dikeluarkan untuk mengurangi noise dan bias persepsi publik. Sebagai hasilnya, model difokuskan pada dua prediktor utama, yaitu curah hujan dan tinggi muka air sungai, dengan kejadian banjir sebagai target prediksi. Selain itu, rentang waktu pemodelan dibatasi pada periode 2015 hingga 2020, menyesuaikan dengan ketersediaan label kejadian banjir yang secara terbuka disediakan oleh pemerintah, karena data setelah tahun 2021 memerlukan proses perizinan tambahan. Setelah fitur dipilih, tantangan berikutnya adalah menyelaraskan seluruh data ke satu granularitas analisis yang konsisten. Dalam proyek ini, granularitas yang digunakan adalah tingkat kecamatan dengan resolusi harian. Untuk data curah hujan, input awal berbentuk raster grid harian. Data ini kemudian diagregasikan secara spasial ke batas administrasi kecamatan, sehingga setiap kecamatan memiliki nilai curah hujan harian yang merepresentasikan intensitas lokal. Sementara itu, data tinggi muka air sungai berasal dari sensor dengan resolusi waktu 10 menit. Agar sejalan dengan butir analisis harian, data ini diagregasikan secara temporal menjadi statistik harian, yaitu nilai rata-rata dan maksimum. Nilai maksimum digunakan untuk menangkap kondisi ekstrim, yang seringkali lebih relevan terhadap kejadian banjir. Label kejadian banjir sendiri berasal dari catatan peristiwa dan diperluas menjadi indikator biner harian pada tingkat kecamatan, dengan nilai 1 menunjukkan adanya banjir dan 0 menunjukkan kondisi kering. Beberapa keputusan rekayasa juga diambil untuk menjaga stabilitas model. Curah hujan yang tidak tercatat diperlakukan sebagai 0, sementara data sensor yang hilang diimputasi menggunakan nilai median. Selain itu, digunakan kombinasi fitur lokal dan global untuk merepresentasikan risiko hulu dan regional. Melalui proses ini, seluruh sumber data yang memiliki granularitas berbeda berhasil diselaraskan ke dalam satu tabel analitik kecamatan harian yang siap digunakan untuk pemodelan machine learning. Setelah data berhasil diproses dan diformulasikan ke dalam tabel analitik, tantangan utama berikutnya adalah ketidakseimbangan kelas yang sangat ekstrim.
Dalam dataset yang digunakan, sekitar 97,6% observasi merupakan kecamatan hari tanpa banjir, sementara hanya sekitar 2,4% yang merupakan kecamatan hari dengan kejadian banjir. Ketidakseimbangan ini menciptakan jebakan yang cukup berbahaya. Sebuah model yang selalu memprediksi tidak banjir setiap hari dapat mencapai akurasi di atas 97%, namun secara operasional sama sekali tidak berguna karena gagal mendeteksi kejadian banjir yang justru menjadi fokus utama. Oleh karena itu, kebutuhan utama dalam konteks ini bukanlah memaksimalkan akurasi, melainkan memastikan model mampu menemukan kejadian banjir yang langka tersebut dan menyusun peringkat risiko dengan benar. Untuk itu, metrik evaluasi yang digunakan difokuskan pada recall dan PRAUC. Sebagai strategi, pendekatan cost-sensitive learning diterapkan melalui pemberian bobot kelas, serta penyesuaian ambang probabilitas pada tahap validasi. Pendekatan ini memaksa model untuk lebih sensitif terhadap kejadian banjir tanpa mengabaikan stabilitas prediksi secara keseluruhan. Dengan tantangan ketidakseimbangan kelas yang sudah dijelaskan sebelumnya, tahap berikutnya adalah menentukan pendekatan pemodelan serta algoritma yang paling sesuai. Assignment 2 ini menggunakan dua paradigma pemodelan secara paralel. Paradigma pertama adalah pendekatan terdistribusi menggunakan SPAC-MLIP, sementara paradigma kedua adalah pendekatan non-SPAC atau in-memory menggunakan library machine learning konvensional. Pendekatan SPAC dirancang untuk bekerja secara terintegrasi dengan pipeline big data yang telah dibangun sebelumnya. Fokus utamanya adalah konsistensi proses, skalabilitas, dan keterlacakan eksperimen, dengan algoritma utama berupa logistic regression yang diperkaya dengan class weighting. Di sisi lain, pendekatan non-SPAC memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam eksplorasi algoritma non-linear, seperti random forest dan XGBoost. Pendekatan ini memungkinkan model menangkap hubungan yang lebih kompleks, namun dijalankan di luar konteks pipeline terdistribusi. Tabel berikut menyajikan hasil evaluasi kuantitatif dari kedua pendekatan pemodelan yang telah dibahas sebelumnya. Untuk memastikan perbandingan yang adil, seluruh model dievaluasi pada data uji menggunakan ambang probabilitas yang dikalibrasi di tahap validasi untuk mencapai tingkat recall sekitar 60%. Dengan demikian, perbedaan performa yang terlihat benar-benar mencerminkan karakteristik masing-masing model. Dari sisi kualitas pemeringkatan risiko, model Spark Logistic Regression menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai PRAUC sebesar 0,273. Hal ini mengindikasikan bahwa skor risiko yang dihasilkan model Spark lebih konsisten dalam menempatkan hari-hari berisiko tinggi di urutan teratas 10 kali lebih baik daripada random guess, 2,7% kejadian banjir. Sebaliknya, model non-Spark berbasis random forest dan XGBoost menunjukkan kemampuan deteksi yang lebih agresif, dengan recall berada pada kisaran 70 hingga 71%. Artinya, model ini mampu menangkap lebih banyak kejadian banjir, namun dengan konsekuensi penurunan presisi. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada satu metrik tunggal yang mendominasi. Model Spark unggul sebagai ranking winner, sementara model non-Spark berperan sebagai detection winner. Perbedaan ini menjadi dasar untuk analisis trade-off operasional yang akan dibahas pada slide berikutnya. Perbedaan performa yang ditunjukkan pada slide sebelumnya memiliki implikasi operasional yang signifikan. Model random forest dengan pendekatan non-Spark yang memiliki tingkat recall lebih tinggi yang merupakan salah satu metrik utama di pendeteksian banjir memang mampu menangkap lebih banyak kejadian banjir. Namun, hal ini juga diikuti dengan jumlah false positif yang jauh lebih besar, yang berarti sistem akan menghasilkan lebih banyak peringatan palsu. Dalam konteks operasional, lonjakan peringatan palsu dapat membebani sumber daya, menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem, dan berpotensi menyebabkan alert fatigue. Oleh karena itu, performa model tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan deteksi semata. Sebaliknya, model logistic regression dengan pendekatan Spark memiliki kualitas pemeringkatan yang lebih baik menghasilkan skor risiko yang lebih terstruktur. Meskipun tingkat recall-nya lebih rendah, peringatan yang dihasilkan juga jauh lebih rendah, 1000 kejadian. Berdasarkan pertimbangan ini pada operasional, model Spark diposisikan sebagai kandidat yang lebih sesuai untuk sistem peringatan dini dan model non-Spark dapat digunakan sebagai model secondary yang lebih agresif mendeteksi banjir. Selain pendekatan machine learning berbasis data tabular, graf analisis dapat mengindikasikan pentingnya mempertimbangkan dimensi spasial dalam memahami resiko banjir. Pada level kecamatan, resiko banjir tidak selalu berdiri sendiri. Kondisi di satu wilayah seringkali berkaitan dengan wilayah sekitarnya, baik karena kedekatan geografis maupun keterhubungan hidrologis. Oleh karena itu, hubungan antar kecamatan dapat dipandang sebagai jaringan spasial yang membentuk konteks tambahan bagi interpretasi resiko. Dalam konteks ini, setiap kecamatan diperlakukan sebagai node X, sementara edges merepresentasikan kedekatan geografis atau keterhubungan wilayah. Skor risiko yang dihasilkan oleh model machine learning kemudian dapat dibaca bersamaan dengan struktur kedekatan antar kecamatan tersebut. Dengan demikian, dimensi spasial berperan sebagai lapisan interpretatif yang melengkapi hasil pemodelan utama. Pendekatan ini memperkaya pemahaman pola risiko wilayah tanpa mengubah atau menggantikan peran model machine learning sebagai komponen inti analitik. Sebagai penutup, assignment 2 ini berfokus pada pembangunan dan evaluasi mesin analitik untuk prediksi risiko banjir harian pada tingkat kecamatan. Melalui pipeline big data end-to-end, data dari berbagai sumber berhasil diselaraskan ke dalam satu butir analisis yang konsisten, dilanjutkan dengan pengembangan dan evaluasi model machine learning yang dirancang khusus untuk menghadapi ketidakseimbangan kelas yang ekstrim. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model logistic regression dengan pendekatan Spark memberikan kualitas pemeringkatan risiko yang lebih stabil, sementara model tree-based dengan pendekatan non-Spark lebih agresif dalam deteksi, sehingga pemilihan model diposisikan sebagai keputusan strategis yang mempertimbangkan efisiensi operasional. Sebagai catatan pengembangan lanjutan pada konteks pemodelan, eksplorasi fitur temporal seperti lag dan rolling window, penyetelan probabilitas inferensi, serta pemanfaatan graf kedekatan spasial dapat dilakukan untuk memperkaya analisis tanpa mengubah arsitektur inti yang telah dibangun.
Next, seluruh fondasi analitik yang dibangun pada tahap ini menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yaitu AOL, yang akan berfokus pada visualisasi melalui dashboard, penggalian insight, serta refining dan pengayaan akhir dari keseluruhan rangkaian proyek. Berikut adalah presentasi yang dibawakan. Terima kasih.